Tidak berlebihan rasanya kalau saya menyampaikan kembali ucapan terima kasih kami pada teman-teman jurnalis yang terus-menerus berupaya untuk mengawal kasus ini. Kenapa ini penting? Karena kasus ini melibatkan perhatian publik yang sangat luas, sehingga penyampaian informasi yang kontinu dan benar itu menjadi salah satu bentuk keberhasilan dalam menjaga sebuah proses hukum agar bisa objektif dan adil. Dan dalam konteks itulah saya dan Rasa Mala Aritonang nanti mungkin akan menjelaskan juga, dalam konteks aspek objektif itulah kami akhirnya menerima ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Duo tersangka pembunuhan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sambo mendapuk mantan ex-jubir Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansyah menjadi pengacaranya. Selain menunjuk ex-jubir KPK, keluarga Sambo juga menunjuk ex-pegawai KPK lainnya, Rasa Mala Aritonang, untuk masuk dalam tim pembela hukum terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tersebut. Setelah gagal membujuk Hotman Paris Huta PA untuk bersedia menjadi pengacaranya, Ferdy Sambo menunjuk ex-jubir KPK Febri Diansyah menjadi pengacaranya. Hotman Paris terang-terangan menolak permohonan keluarga Ferdy Sambo tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan terjadi ketidakobjektifan dalam menangani perkara tersebut. Hal itu didasarkan karena Hotman Paris saat ini menjadi host yang sering membahas kasus Ferdy Sambo. Meski diakui Hotman Paris menjadi pengacara Ferdy Sambo itu duitnya gede banget, kasus jumbolah, istilahnya. Lalu bagaimana dengan ex-jubir KPK? Akankah kekhawatiran tidak objektif dalam penanganan kasus tersebut bisa terjadi? Tentu dengan ditunjuknya Febri Diansyah menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan. Dari rekan sesama ex-pegawai KPK bahkan menyarankan agar Febri Diansyah dan Rasa Mala untuk membatalkan pemberian kuasa tersebut. Dengan ditunjuknya ex-jubir KPK, banyak yang memprediksi bahwa penanganan kasus pembunuhan Brigadir J akan terus didorong pada skenario pelecehan seksual. Sedangkan kasus yang terus berhembus yaitu tentang gratifikasi dan judi 303 akan ditutupi. Hal ini tentu menjadi sangat miris di tengah banyaknya bukti-bukti yang ditemukan mengarah terhadap gratifikasi dan judi 303. Mulai dari skema Bagan Kaisar Ferdy Sambo, cerutu, sampai private jet adalah salah satu rangkaian bukti adanya kecurigaan bahwa bisnis haram Ferdy Sambo nyata adanya. Febri mengaku akan objektif sebagai pengacara dalam kasus tersebut. Ia mengatakan bersedia menjadi tim pendampingan hukum kasus tersebut karena permintaan dari keluarga Sambo beberapa pekan lalu. Febri pun mengaku sudah mempelajari kasus pembunuhan tersebut, dan bertemu dengan Putri Sambo sebagai pemberi kuasa. Dalam perjumpaannya dengan Putri Chandrawati, Febri menegaskan akan tetap objektif dalam melakukan pembelaan dan pendampingan hukum kasus tersebut. Jadi sebagai advokat, saya akan dampingi perkara Bu Putri secara objektif dan faktual, ujar Febri lewat pesan singkatnya, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Sedangkan, Rasa Mala menerangkan, ada 3 aspek yang membuatnya menerima pemberian kuasa hukum tersebut. Pertama, terkait adanya komitmen untuk terbuka dari Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir J itu. Komitmen terbuka itu dengan kemauan mantan Kadif Propam Polri itu untuk membeberkan selebar-lebarnya fakta dan kebenaran dari peristiwa pembunuhan tersebut di pengadilan nantinya. Pak Ferdy telah bersedia mengungkap fakta yang sebenarnya terkait kasus ini, ujar Rasa Mala. Aspek lain yang membuat Rasa Mala dapat menerima pemberian kuasa itu menyangkut soal dinamika publik yang terjadi dalam kasus tersebut. Termasuk, kata dia, soal kontroversi hasil temuan dan investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Hasil investigasi Komnas HAM menyebutkan kematian Brigadir J itu adalah peristiwa extrajudicial killing. Istilah itu mengacu pada jenis pelanggaran HAM berupa pencabutan nyawa seseorang di luar sistem hukum dan peradilan. Komnas HAM juga menyatakan terjadinya praktik obstruction of justice dalam pengungkapan dan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J itu.
Alasan lain yang membuat Rasa Mala menerima pemberian kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu karena alasan objektif hukum. Menurut dia, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bagaimanapun juga adalah warga negara Indonesia yang berhak atas pembelaan dari hukum yang adil. Rasa Mala mengatakan terlepas dari perdebatan pro dan kontra di publik atas peran, serta status tersangka Ferdy Sambo dan Nyonya Sambo itu, keduanya berhak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan yang dimaksud itu, bukan berarti keduanya harus diupayakan bebas, atau lepas dari jeratan hukuman. Namun dikatakan Rasa Mala, keduanya tetap harus mendapatkan keadilan berupa pengadilan, dan proses hukum yang objektif, transparan, adil, dan imparsial. Termasuk untuk keduanya mendapatkan pembelaan yang proporsional dari tim penasehat hukum yang dipilihnya sendiri. Sebagai penasihat hukum, maka tugas kami untuk memastikan hal tersebut, ujar. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda semua. Tidak lupa nyalakan loncengnya, agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.